Sebuah kasus kematian yang mendadak kembali menggemparkan Malaysia. Seorang pemuda sedang mengikuti latihan militer ditemukan meninggal. Pertanyaannya, apakah yang sebenarnya terjadi? Karena sepertinya ini bukan kematian biasa, sebab ada beberapa hal-hal yang kesannya seperti disembunyikan. Ready for new story? Let's unravel the story behind. Syamsul Haris Syamsuddin, berusia 22 tahun, ia adalah seorang peserta latihan di Pasukan Latihan Pegawai Simpanan atau Palapes di Universiti Teknologi Malaysia UTM. Pada 27 Juli 2025, ia memulai latihan inokulasi tempur di Pusat Latihan Darat Pulada, Ulu Tiram, Johor. Latihannya dijadwalkan selama 7 hari hingga 2 Agustus 2025 bersama puluhan peserta lainnya. Namun siapa sangka kejadian buruk menimpanya. Kronologinya, sehari setelah latihan dimulai pada tanggal 28 Juli 2025, sekitar pukul 2.30 siang, Haris tiba-tiba meracau dan kehilangan kendali ketika mengikuti sesi latihan lapang sesar. Petugas medis dari Rumah Sakit Angkatan Tentera, RSAT, langsung memberikan pertolongan pertama, lalu membawanya ke Hospital Kota Tinggi untuk perawatan lanjutan. Nah, sekitar pukul 4 sore, ibunya yang bernama Ummu Haiman menerima telepon yang menyebutkan anaknya berada di ruang gawat darurat akibat sawan. Namun tak sampai 30 menit kemudian, ibunya kembali menerima telepon kedua. Kali ini mengabarkan bahwa Haris sudah meninggal dunia. Nah, yang lebih membingungkannya, seorang petugas ICU Hospital Kota Tinggi menyatakan Haris tiba di rumah sakit pada pukul 6.23 petang. Dan ketika itu, ia sudah tidak bernyawa. Nah, keterangan ini tuh berbeda nih dengan pernyataan dari polisi. Polisi mengatakan bahwa kematian terjadi saat perawatan sedang diberikan. Kok bisa ada pernyataan yang berbeda ya? Jenazah Haris tadi dibawa ke Jabatan Perubatan Forensik Hospital Sultan Ismail HSI di Johor Bahru untuk diotopsi. Polisi mengklasifikasikan kasus sebagai laporan mati mengejut SDR dan menyebut penyebab kematian hanya akan diketahui setelah hasil analisis laboratorium keluar. Namun pada tanggal 29 Juli 2025, ibunya melapor ke IPD Kajang. Ia mengaku melihat banyak luka pada tubuh anaknya. Pertama, lebam di mata, perdarahan di hidung, mata, leher, dan luka di mulut yang ditutupi kapas tebal. Nah, yang mirisnya juga, Ummu Haiman ini mengatakan bahwa pihak keluarga tuh dihalang-halangi gitu. Ketika mau membuka selimut jenazah, dilarang mengambil foto, video, dan hanya boleh melihat wajah anaknya dari satu sisi aja. Bahkan tidak diperbolehkan untuk memandikan jenazah anaknya sendiri. Haris akhirnya dimakamkan di tanah perkuburan Islam Kampung Rincing, Ulu Semenyih, Selangor pada hari yang sama. Sebuah bas kadet Palapes hadir untuk memberikan penghormatan terakhir, namun lagi dan lagi keluarga juga dilarang untuk berinteraksi dengan mereka oleh petugas pendamping. Nah, ini fun fact lagi nih guys. Jadi Ummu Haiman juga mengatakan sebelumnya Haris ini sempat berkata bahwa ada pihak-pihak yang tidak senang dengan anaknya karena anaknya tuh semasa latihan dia tuh anak yang cemerlang lah gitu guys, prestasinya juga bagus. Jadi banyak pihak yang gak suka dengan dia. Bahkan katanya dia sempat dengan panggilan-panggilan yang bukan namanya. Di sini sih disebutkan dia sering dipanggil dengan nama Gopal. Pada 30 Juli 2025, polisi mengatakan hasil otopsi awal tidak menemukan unsur tindak kriminal dan menyebutkan bahwa otopsi masih berlanjut. Namun ya keluarga menolak keras dong, karena keluarga ini yakin, terutama ibunya ya, Ummu Haiman, anaknya tuh bukan meninggal karena sawan. Karena seperti yang aku bilang tadi, ibunya tuh sempat melihat luka-luka yang bukan disebabkan oleh sawan. Akhirnya ibunya meminta untuk otopsi kedua. Pada 1 Agustus 2025, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memerintahkan untuk penyelidikan penuh. Ia meminta Kementerian Pendidikan Tinggi KPT, UTM, Kementerian Pertahanan, Mindef, dan Kementerian Dalam Negeri KDN untuk turut terlibat agar tidak ada fakta-fakta yang tertinggal ataupun ditutupi. Keesokan harinya 2 Agustus 2025, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nurdin mengumumkan pembentukan Jawatan Kuasa Siasatan Khas yang dianggotai perwakilan dari Mindef, KDN, KPT, dan Kementerian Kesehatan KKM. 3 hari kemudian, 5 Agustus 2025, hasil otopsi awal Angkatan Tentera Malaysia menyebutkan semua aktivitas latihan sudah sesuai dengan SOP dan tidak ada unsur kekerasan. Para pelatih dan instruktur juga menegaskan tidak ada pelakuan kasar terhadap korban. Tapi keluarga tetap bersikeras. Luka-luka yang mereka lihat jelas menunjukkan adanya tanda-tanda
fisik. Keesokan harinya, 6 Agustus 2025, keluarga melalui pengacara mereka nih, Datuk Naran Singh, resmi memohon agar dilakukan inquest kematian di pengadilan, agar otopsi benar-benar terbuka. 7 Agustus 2025, Menteri Pertahanan justru mengeluarkan pernyataan yang berbeda dari hasil awal. Bukit Aman lalu mengarahkan agar otopsi dipercepat dan PDRM Johor menargetkan penyelidikan selesai dalam sebulan agar segera bisa diserahkan kepada pihak kejaksaan. 26 Agustus 2025, Mahkamah Tinggi Shah Alam memutuskan kuburan Haris digali kembali untuk otopsi kedua. Hakim Datuk Bhupindar Singh Gucharan Singh Pret, sorry guys kalau aku salah baca, memberikan waktu 14 hari setelah jasad diangkat untuk menjalankan bedah siasat ulang. Sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa ada banyak keterangan yang berbeda di dalam kasus ini? Kenapa keluarga dihalangi melihat jenazah, bahkan untuk sekedar memandikan anaknya sendiri? Apakah benar-benar tidak ada unsur kekerasan atau ada sesuatu yang ingin ditutupi? Yang jelas, kematian Syamsul Haris telah menimbulkan 1000 tanda tanya. Satu hal yang pasti, keluarga dan masyarakat tentunya menuntut transparansi secara penuh. Jika benar ada kelalaian atau bahkan unsur kekerasan, kebenaran itu harus terungkap dan keadilan wajib ditegakkan. This is Story Xa, revealing the story behind.